Baik, Ananda semua, kita lanjutkan menggambar pada lantai 2. Kemarin kita menggambar sampai ini, video sebelumnya ya. Sekarang lanjutkan dengan menggambar dinding. Sebelumnya sudah pernah bagi yang datang ke sekolah waktu luring, Ibu sudah mengajarkan memberikan materi tentang menggambar atau mengcopy as ke dinding. Sebenarnya banyak cara untuk menggambar dinding, cuman ini adalah salah satu caranya. Nanti kamu akan temukan sendiri, kalian browsing bisa akan menemukan berbagai macam cara menggambar garis dinding. Sekarang perhatikan dulu cara menggambar garis dinding yang Ibu ajarkan dengan cara Ibu ya. Yaitu mengcopy as ke dinding. Sebelumnya garis-garis di luar denah dibersihkan terlebih dahulu. Artinya dihapus terlebih dahulu dengan menggunakan trim. TR, perintahnya TR ya. TR, enter 2 kali, kemudian blok seluruh garis yang ada di luar denah. Bagaimana cara menzoom-zoomnya? Zoom-zoom ini dengan menggunakan scroll pada mouse. Nih, Bu, scroll mouse-nya. Oke, seperti ini. Kemudian kopikan as ke dinding. Perintahnya adalah CO, enter, blok seluruh garis as. Seluruh garis as. Ini as semuanya kita di blok. Blok semua. Nah, semuanya sudah biru, artinya sudah terblok. Setelah diblok, jangan lupa kamu enter. Nah, di sini ada tulisan specify base point or displacement. Nah, di sini dia minta kopinya berapa mau dikopi, jaraknya berapa. Itu ya. Jarak yang pertama dia ada 3 jarak karena ada 2 garis yang akan kita kopikan. Shift add itu shift tekan dan shift ditahan dan angka 2. 0.075 kali, kalau koma itu kali ya, 0.075. Nanti akan muncul pertanyaan, kenapa Bu 0,075? Karena dengan skala 1/100 dinding kan tebalnya 15. 15 kalau 1/100 kan 0,15. Nah, 0,15 bagi 2 berapa? Coba kamu kalikan dengan kalkulator. Bagikan dengan kalkulator. 0,15 bagi 2 adalah 0,075. 0,075 kali 2 adalah 0,15. Ini karena berkaitan dengan skala, makanya dia ada 3 angka di belakang koma. Setelah diketikkan 0.075 kali 0.075 ini, kemudian tekan enter. Nah, maka akan muncul gambar seperti ini. Biarkan saja, dilepaskan kursornya, kemudian ketik lagi shift tahan dan angka 2. Sekarang jaraknya min 0.075, koma atau kali min 0.075, enter ya, tekan enter. Satu kali lagi, shift tahan dan angka 2. Positif ya, 0.075 kali atau koma 0.075. Enter 2 kali. Enter pertama dan enter kedua. Nah, ini garis dindingnya sudah ada. Kalau kalian ikuti langkahnya, pasti kalian bisa. Ya. Oke, sekarang selanjutnya yang perlu kita gambar adalah garis kozennya, garis pintu. Ini ada berapa garis pintu nih? Pintu kamar ada 2, pintu WC 1, dan pintu ruang duduk keluar balkon, pintu ganda. Oke, untuk pintu kamar perlu kamu perhatikan, pintu kamar standar itu lebarnya adalah 80. Lebar pintu kamar itu yang mana? Nih, lebar bukaannya ini. Yang Ibu tuju ini 80 cm atau 0,8 meter. Sama ya. Untuk pintu WC
standarnya itu adalah 70 cm. Oke, sekarang kita tandai dulu. Nah, ini sudah ada pintu. Kita cek ini berapa lebarnya. Bagaimana cara mengukur dim linear? Mengukur secara datar, ini datar. Perintahnya adalah dim linear atau DLI. Ketik DLI. DLI. Nah, itu ya. Kemudian enter. Klik sudut ini, kan sudut ini. 0,8. Berarti ini adalah pintu standarnya. Kita kopikan saja CO ke sini. Ini ada pintu satu kan? Ini ya, itu kamar. Move. Klik sudut sini. Nah, oh rupanya di sini tidak cukup 80 cm. Berarti kita paskan saja. Tarik ini, pindahkan. Klik garis kozennya ini, penampang kozen. Kemudian ketik M. Enter. Klik di sini. Nah, nih. Kemudian bukaannya bagaimana? Ini cukup kamu drag saja. Klik. Kemudian lepas. Klik sini. Gitu ya. Nih. Jadi untuk pintu kamarnya yang ini adalah kurang dari 80. Sekarang yang pintu kamar yang sebelah kiri, yang di bawah, bisa ini 80 ya. Kopikan lagi, CO, blok dulu, kemudian diketik perintahnya, klik, letakkan di sini. Sini pintunya ya. Nah, ini. Kemudian arah bukaannya seperti ini. Dia putar. Berarti ini diapakan? Dirotasi. Perintahnya RO. Enter. Blok pintu. Enter. Klik sembarang. Sini boleh di tengah-tengah ini. Nah, arahkan ke atas. Nah, ya sudah. Arahnya sudah berbeda. Blok. Ketikkan perintah move atau pindah. M. Enter. Klik sudut sini. Kemudian klik di sudut kolomnya. Sini. Lalu kamar mandi. Kamar mandi ini adalah 70. Kita edit saja kamar mandi pintu yang ini menjadi 70. Ini hapus. Nah, ini ya. Mirror, MI, enter, blok, kemudian enter. Klik di sudut bawah ini. Perhatikan ya langkah-langkahnya. Kemudian vertikal, klik satu lagi. Kemudian akhiri dengan enter. Kemudian ini di blok. Perintahnya move, M, enter. Berapa jarak bukaan pintu? Klik sini. Klik sembarang di bawah, arahkan ke kanan. 0,75 atau 0,75 ya. 0,7. Bukan 75, 70 ya. Enter. Nah, di sini dia. Sekarang daun pintunya. Daun pintu itu tebalnya 4 cm, tingginya 72. Kenapa 72? Karena spawning ini 1 tambah 1 jadi 72. Dengan perintah REC. Klik sini. Shift at 0,04, 0,72. Bentar. Ya. Sekarang bukaannya dengan menggunakan busur. Perintah busur yaitu ARC. Enter. Klik di sudut ini. Kamu perhatikan di mana kliknya ya. Klik. Kemudian pilih EN. Enter. Klik di ujung busur. Kemudian pilih angel nih A. Enter. Dengan sudut 90. Enter. Ya. Kalau kamu perhatikan langkah-langkahnya pasti kamu bisa. Sekarang arah bukaannya secara mendatar, diputar ya dengan perintah row. Di blok dulu tentunya, kemudian RO. Enter.
klik sini. Nah, ya kan ini kan? Perhatikan gambarnya nih. Nih. Oke, pindahkan, move enter. Nah, di sini. Sini ya. Nah, itu. Kamu bisa menggambar ini juga, pintu depan. Pintu depan itu buat saja 60 ya, satunya 60 atau boleh juga 70. Ini kita kopikan saja supaya tidak perlu buat lagi. Copy CO ya, blok. Nah, ini ya, putar lagi seperti tadi. RO. Nah, dia ada 2. Ini hapus 1 nih. Hapus dengan delete atau enter. Ini kamu mirrorkan nih. Klik. Ini juga di mirror. Blok ini semua, kemudian MI enter. Klik di sini di tengahnya. Klik datar, vertikal. Klik, kemudian enter. Nah, udah jadi pintu ganda. Arahnya kemana? Keluar. Ya kan? Mirror keluar. MI enter, blok enter, klik datar sembarang. Sini boleh. Secara horizontal. Klik, kemudian enter. Nah, ini dia. Sekarang di copy CO. Klik pinggirnya ini. Klik di sini pinggir. Berapa ini jaraknya? Ini jaraknya kurang lebih 10 cm ya. Jadi ini kamu geser 10 cm. Blok, kemudian M, enter. Klik ke arah kanan, sembarang ibu klik di luar supaya tidak kena garis yang di dalam. Sebanyak 0,1. 0,1 berarti 10 cm ya. 10 cm dibagi 100 jadi 0,1. Enter. Nah, ini. Oke, ada lagi pintu. Ada berapa pintu? 1, 2, 3, 4. Ada 4 pintu. Sisanya adalah jendela. Sekarang kita cek dulu apakah sudah ada layarnya di sini. Layarnya. Oh, layar sini ya. Layar. Nah, ini sudah ada. Sekarang kamu ganti layarnya. Ini layar apa? Yang di tengah layar as. Klik ini as. Nah, ternyata asnya dalam keadaan mati. Jadi kalau kamu ragu, hidupkan dulu. Nah, ini. Ini layar as. Ini seluruhnya by layar. Blok semuanya ini by layar. Layarnya by layar ya semuanya ya. By layar. Oke. Sekarang cara menyamakan layar, ini as, semuanya disamakan dengan as. Perintah menyamakan layar adalah match properties atau MA. MA, enter. Klik garis as yang sudah benar layarnya, klik yang belum. Nih, sama dengan ngecat ya, kuas yang keluar nih, blok. Kemudian ini juga. Asnya saja ya. As itu adalah garis yang berada di tengah dinding. Tuh, terus ini juga. Ini. Nah, ini garis. Oh, ini ada tertinggal satu lagi. MA, enter, klik yang benar, klik yang masih salah. Nah, jadi yang di tengah semua sudah biru. Sekarang yang layar asnya di turn off atau dimatikan. Klik layar, klik lampunya. Turn layar on or off.
jadi kita off kan. Oke, hilang dia ya kan. Sekarang ini garis apa? Garis dinding. Ini kita ganti dengan layer dinding. Klik layer 0 nih yang diklik, ini dindingnya. Nah, match lagi MA, enter, garis dinding yang sudah benar. Kemudian klik garis dinding yang belum benar. Nih. Dah, dindingnya sudah benar semua. Sekarang cek layer kozennya sudah ada belum? Oh, sudah. Sekarang layer kozennya sekarang. Blok layer kozen. Ini blok semua layer kozennya. Termasuk nanti kozen pintu juga sama. Klik layar kozen, tulisannya yang diklik ya. Nah, oke. Sampai di sana, semoga kamu paham. Begitu juga perlakuannya dengan lantai 1. Disamakan layarnya. As ke layar as, dinding ke dinding. Sekarang untuk memudahkan gambar, Ibu minimize dulu nih. Minimize supaya besar tampilannya. Ini. Oke. Sekarang kita samakan layar semuanya dulu ya. Nanti bisa dilanjutkan ke gambar. Ini lantai 1, ini lantai 2. Oke. Sekarang samakan layar dengan as terlebih dahulu. Hidupkan layar as. Apa tadi menyamakan layar? MA ya, perintahnya. MA. Enter. Klik garis as yang benar. Kemudian klik ini. Kalau susah di zoom saja. Seluruh garis yang berada di tengah. Kalau menggambar di lantai 1 kan sudah. Kalau ada yang bagi kamu yang hadir pada luring, itu lantai 1 tuh insya Allah sudah selesai digambar. Tapi yang belum pernah hadir nih, ini diragukan nih. Sudah ada belum gambarnya? Jangankan gambar CAD-nya, gambar yang di milimeter kayaknya belum ya. Jadi yang belum, silakan digambar. Kalau kamu nggak gambar, kamu tidak akan mengerti apa yang dibuat. Jadi harus kamu kerjakan. Kalau tidak dikerjakan, tidak akan paham. Apa yang ditanyakan pun tak tahu, ya kan? Ingin tanya apa juga tak tahu. Semuanya ingin ditanya. Nah ini. Nanti kalau sudah selesai asnya, tinggal dimatikan layar as. Nah, dah. Apakah masih ada yang tertinggal? Oh, ini ada satu lagi. Masih adakah? Oke, sudah selesai asnya. Sekarang escape. Matikan layar as dengan lampunya diklik. Nah, sekarang layar dinding. MA lagi, MA, enter, klik dinding yang belum. Semuanya diblok. Tulisannya jangan ya, karena tulisan juga kita buat layar tersendiri. Layar ini fungsinya untuk apa? Untuk mengelompokkan jenis objek. Misalnya objeknya ini adalah objek dinding, ini objeknya atau garisnya adalah garis kozen, atau ini adalah keterangan itu misalnya tulisan-tulisannya, keterangan ruang atau keterangan dimensi, untuk memudahkannya dalam
proses penggambaran. Nah ini jadi karena layar itu bisa dimatikan atau dihidupkan. Nah sekarang sudah selesai. Sekarang perhatikan lagi, kita minimize lagi. Perhatikan lagi kozen pada lantai 1. Nih, kozen lantai 1. Pintu ya, pintu pada lantai 1. Nah ini kamu di lantai 1 ini belum ada pintu. Pintunya belum ada. Sekarang kita tambahkan pintu. Tandai pertama kali adalah pintu standarnya. Pintu standar adalah untuk ruang tidur. Kita lihat ruang tidur ada berapa pintu standar. 1, 2, kita mulai dari sebelah kiri ya, atau sebelah kanan, bebas. Sekarang ibu ingin mulai dari sebelah sini ya, kiri atas. Oke. Paling atas ini kita kasih pintu standar, copy, nanti dikasih, oh ini kita ganti dulu layarnya supaya tadi nggak kayak susah-susah lagi mengganti layar dengan kozen. Oke, ini sini ya letaknya, udah sejajar dengan gudang di sini. Ini ya, nah ini gudang, di sini letaknya. Copy, supaya dindingnya tidak ikut bergeser. Ini kan jadi layar dinding ini dikunci. Klik layar, klik dinding, tulisan dinding ini jangan diklik tapi gemboknya yang diklik. Nah kunci, jadi dia tidak bergeser nanti kalau terklik atau apa, tidak terhapus ataupun tergeser. Ini kasih jarak dari pinggir, nih kasih jarak 10 cm. Enter. 10 cm itu berapa? 0,1 untuk skala 1:100. Nah ini dia. Sekarang gudang kita kasih pintu 70 ya. Gudang kita kasih pintu 70. Copy, ambil pintu WC yang lantai 2 tadi. Ini pintunya di mana? Di pinggir. Ini posisinya di rotasi dulu. Row, enter. Klik ke atas. Nah. Move, enter. Ini ke sini. Nah, ini dia. Ya kan? Kemudian WC ini juga ada pintu. Ini lagi kopikan lagi nih. CO ya, di blok, kemudian CO. Arah bukaannya kita rotasi dulu. Row sana. Kebalik ya. Arahnya di sebelah sini kebukaannya. Berarti di mirror. MI, enter, blok, enter, klik horizontal. Enter. Nah, ini dia. Di copy saja. Berapa tadi lebar pintu kamar mandi? 70 standarnya, tapi ada juga yang buat 60, ada juga. Nah, tapi standarnya 70 ya. Tergantung. Terus ruang tidur ini PRT, pembantu rumah tangga ya. Ini ada ruang tidur PRT, buat pintunya pintu 70 saja. 70. Nah, ini sudah kebetulan ada bukaannya ini. Oh, 80 ya. Nah, 70 lah cukup lah. Terlalu besar. CO. Ini klik di sudutnya ini. Tekan di sini. Ibu ganti warnanya ya, karena hampir sama dengan dinding. Ibu ganti warna layar kozen ini dengan warna yang berbeda, warna biru lah. Nah, jadi beda warnanya. Jarakkan dari pinggir dinding sejauh 5 cm lah ke bawah. 5 itu 0,05. Nah,
Kemudian dapur. Dapur di mana pintunya? Di sebelah kanan ini, di sebelah sini ya. Dapur kita kasih pintu standar. Ini tidak ada ya. Push enter. Ini copy CO. Dapur di sini pintunya. Bagaimana posisinya? Arahnya diputar ke arah kiri. Row, lock, enter, putarnya ke arah kiri. Nah itu dia. Kemudian move enter. Klik sini. Ini ya. Terus di sini juga ada pintu dekat tangga ini. Di sini ada tangga ya. Ini tidak ada garis ini. Dipotong TR enter 2 kali. Oh ya, ini tadi dikunci. Karena dia dikunci, dia tidak bisa dihapus. Buka dulu kunci ini. Nah, nanti aja lah ya. Kemudian ini pintunya 80 juga standar. Kopikan ini keluar sini. Kemudian ini di row RO. Nah, itu arahnya. Move enter. Tekan di sini. Jarakkan sejauh 5 cm enter. 0.05 5 cm ya. Terus di mana lagi pintu? Ini ada pintu ganda di tengah-tengah belakang teras. Ini ada pintu ganda. Terasnya berapa nih? Belum dibuat terasnya. 2,5 kayaknya ya ini. Nanti kita buat. Pintu ganda itu adalah 70 saja, 70. Atau kalau malas membuat, kita kopikan saja yang di atas. Kopi. Ini lantai 2 tadi. Nah, ini. Letaknya di mana? Di tengah ya. Kasih garis bantu dengan line ya, L enter. Buat garis baru, klik endpoint di sini. Perhatikan. Kemudian ini di arah bukaannya keluar, di mirror, MI enter. Ini klik enter ya, ini dihapus. Ini di blok, kemudian M enter move ya. Nah, ini mana midpointnya? Nah, ini midpoint. Ini di sini. Oke, garis bantu bisa dihapus. Lalu ini ada kamar tidur di sini, ruang tidur utama. Ruang tidur utama kita kopikan pintu yang standar yaitu 80. Blok arahnya bukaannya terbalik jadi di mirror. MI enter. Enter nih. Move ya. Sudutnya kamu klik sini. Klik bukan diklik sini, diarahkan ke sini. Oh, kita klik saja dulu sini. Karena tidak ada garisnya. Nanti di move saja. M enter. Move berapa senti jaraknya tadi? 5 cm. M enter, blok enter, klik sembarang sini boleh, arahkan ke atas 0.05. Nah, ini tidak ada pintu di sini, hapus. Oke, kita lanjutkan ke bawah, geser gambarnya ke bawah. Ini ada kamar mandi. Di sini ada kamar mandi. Ya kan, kamar mandi kasih pintu yang 70. CO, kopikan. Arahnya kita putar row ke bawah. Nah, ini di move kan, klik sudutnya,
klik di sudut kamar mandi. Nah, situ. Dari sini ya. Terus di sini juga ada pintu ganda dari kamar mandi keluar. Kopikan saja ini. CO diblok dulu baru dikasih perintah. Tak di sini, kemudian kasih garis bantu dulu karena sini tidak ada garis bantu. Tengahnya di mana belum tahu. Sini L enter. Dari sudut ke sudut. Nah, ini tengahnya ini maksudnya. Ini di row dulu ya, row enter, rotasi. Ini klik M enter di sini. Nah, oke. Ini dihapus. Udah ya? Ini akan sangat mudah sekali nanti kalau kamu sudah praktek. Tapi kalau belum praktek kalian tidak akan tetap bingung. Nah, ini kamar pintu lagi, kamar tidur. CO. Gitu terus ya sampai pintunya selesai semua. Nanti kita lanjutkan ke ini arah bukaannya terbalik di mirror. MI enter. Nah, mendatar. Ya, salah. MI enter, kemudian klik mendatar, enter. Ini ya. Ya kan? Move M enter. Sudutnya nih ke sini. Ya. Ada jaraknya sekitar 10 cm. M enter. Ke bawah 0,1. Ini hapus. Ya. Mana lagi ada pintu? Di sini. Di sini ada WC. Ini ada pintu sini. Pinjam lagi pintu yang ini 70. Itu WC. CO blok enter, klik sudutnya, sini ya. Ini ya, ini WC. Toilet ini ada toilet, ini toilet ini. Diperhatikan gambar yang kiri dan kanan. Nih. Oke, di ruang tamu ada pintu satu tunggal. Pintu tunggal ini kita kasih 80 atau 90. Biasanya kalau satu pintunya untuk pintu depan itu lebarnya adalah 90. Jadi pinjam lagi satu pintu standar. Ini copy. Kita edit sedikit di luar. Nah, atau yang ini saja yang sudah ada nih. Ini ada nih. Ini kan 80 tadi ya. Kita edit, copy dulu. Edit sedikit menjadi 90. Nah, ini. Hapus dulu yang ini. Nah, ini di mirror, MI, penampang kozen yang di mirror, blok, enter, klik. Nah, kemudian enter. Kemudian perintah selanjutnya adalah M, enter atau move. Ini di move kan sejauh, klik dulu, kemudian enter, klik sembarang di atasnya, arahkan ke kanan. Tidak diklik, kemudian ketik jaraknya. Jaraknya adalah 90 atau 0,9 karena skala 1:100. Nah, itu dia. Kemudian daun pintunya REC, klik di sini. Shift at 0.04 kali 0.92. 92 karena lebarnya ditambah spawning pintu ya. Ini spawningnya nih 1. Buat busurnya ARC, enter. Klik di sini pertama, kemudian ketik EN. Kemudian klik yang keduanya di sini. Kemudian pilih angel nih ya, yang ditunjuk A, enter, ketikkan A, enter. Sudutnya berapa? 90. Enter. Nah, kalau kamu ikuti semuanya bisa. Tapi kalau panik, jadi mengikuti itu jangan panik. Dengan sabar, membaca bismillah dulu, kalian pasti bisa. Arah bukaannya terbalik ya, NI, kita mirror.
karena arah bukaannya ke sini, ya kan? Ini arah bukanya ke kiri, ini sedangkan ini arah bukaannya ke kanan di mirror. Klik sebelahnya, lurus, klik 2 kali ya. Nah, kemudian di enter. Ini dia pintunya. Move. Di mana letaknya? Letaknya di tengah. Oke, kita kasih garis bantu dulu. Ini disamakan layar MA, enter dengan layar pintu. Klik di blok ini. Nah, kita kasih garis bantu dulu. Sini ya. Nah, ini juga kasih garis bantu. Di move kan M, enter, klik midpointnya. Ini midpoint. Klik, ini juga midpointnya. Nah, itu dia. Jadi berada di tengah. Hapus garis bantu. Lalu masih adakah pintu? Apakah masih ada pintu yang tertinggal? Kita cek dulu. Masih adakah yang belum berpintu? Kalau nggak ada pintu, susah juga ya. Nah, ini sudah semua sepertinya. Lanjut ke garis putus dan tidaknya. Sekarang kita matikan layar, hidupkan layar dinding. Nah, ini. Sekarang ini kan kamu perhatikan dinding masih ada, garis dinding masih ada pada garis pintu. Ya kan? Nah, lalu kita akan menghapus. Lihat, digambarkan ada garis yang tidak ada di garis dindingnya. Dia harus dihapus garisnya. Tapi itu akan kita bahas pada video setelah ini. Oke, berharap kamu menggambar denahnya masing-masing seperti yang sudah Ibu ajarkan pada video pertama dan yang kedua ini. Silakan dipraktekkan dulu.